Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling mahal Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk hidup di dunia. Waktu, kehidupan merupakan kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, siapa yang masih diberikan waktu, hendaknya dia gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena siapa yang melalaikan waktunya, ketika diberikan waktu dia lupa, lalai, tidak gunakan waktunya untuk kebaikan, untuk mencari bekal akhiratnya, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Dan ketika dia merugi, nanti dia akan menyesal. Bahkan dia pengen sekali dikembalikan lagi di dunia ketika dia sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa nikmat waktu adalah nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh kita, baik orang muslimnya maupun orang kafir. Orang muslim pun banyak melalaikan waktunya. Rasulullah SAW beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, termasuk kita, bahkan termasuk penghuni surga. Termasuk penghuni surga, itu pun menyesal mereka terhadap dua kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, as-sihhatu, kesehatan. Yang pertama, kesehatan. Kemudian yang kedua, al-faragh, waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan masih bisa kita usahakan, sehingga masih ada rumah sakitnya, masih ada apoteknya, masih ada dokternya, masih bisalah kita mengusahakan kesehatan. Tetapi kalau waktu tidak bisa kita usahakan, sehingga waktu tidak ada rumah sakitnya, tidak ada pasar jual beli waktu, nggak ada. Demikian juga tidak ada dokter, tidak ada obat untuk memperbaiki waktu, nggak ada. Sehingga nikmat waktu adalah nikmat yang paling mahal. Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika waktu sudah habis, di mana kesempatan sudah tidak ada, baru akhirnya kita nanti akan menyesal. Dan kita nanti pasti akan menyesal. Pasti. Oleh karena itu Allah telah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali penyesalan orang-orang ketika waktu mereka sudah habis, sudah tidak ada kesempatan hidup di dunia. Allah telah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika sudah datang kematian kepada salah seorang di antara manusia, qala rabbirji'un, dia akan mengatakan, Tuhanku,
tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Yaitu berikan kesempatan yang kedua. Untuk apa? La'alli a'malu salihah fima taraktu. Supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Amal soleh yang dulu saya lalaikan. Saya ingin dikembalikan, dikasih kesempatan yang kedua. Maka Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini omong kosong yang tidak bisa diwujudkan. Karena tidak mungkin kesempatan kedua bisa dijalankan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang sudah meninggal dunia ada barzakh. Dinding, tembok yang menghalangi antara alam kehidupan dengan alam kematian. Demikian juga Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain. Ketika ada orang meninggal dunia, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika seandainya waktu saya ditunda sedikit, 5 menit, 10 menit lagi, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Dibahas oleh para ulama, sebuah pembahasan yang sangat bagus sekali. Kenapa? Ketika orang mau mati, amal soleh pertama kali yang dia inginkan dalam ayat tadi yang kita sebutkan, dia ingin sedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, saya akan sedekah wahai Tuhanku dan saya akan menjadi orang soleh. Kenapa sedekah? Kenapa sedekah? Amal yang dipikirkan ketika orang itu mau meninggal dunia. Karena rupanya harta adalah perkara yang paling kita cintai dalam hati kita. Kita capek, lelah, letih, banting tulang, peras keringat untuk mengumpulkan harta kita. Dan kita berharap harta bersama kita terus. Tapi rupanya ajal menghalangi kita. Maka kita ingin harta yang sudah kita kumpulkan, kita bawa sampai kita mati. Tapi rupanya harta yang tidak diberikan kepada Allah Ta'ala, harta itu akan kita tinggalkan. Tetapi harta yang kita berikan kepada Allah Ta'ala, itulah yang nanti akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Rasulullah pernah ketika beliau menyembelih kambing, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, berikan kepada tetangga-tetangga, sisakan nanti untuk makan kita. Akhirnya sama Aisyah dikasih semua ke tetangga, kecuali sampil. Karena Rasulullah itu sukanya sampil. Akhirnya ketika makan, Rasulullah kaget karena sisa kambingnya cuma sedikit. Akhirnya Rasulullah tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, terus pada kemana dagingnya? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, habis semua itu Rasulullah, kecuali sisa sampilnya saja untuk kita makan berdua, yaitu untuk keluarga. Sedangkan yang lain semuanya habis, disedekahkan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, baqiya kulluhu illa katif. Wahai Aisyah, semua yang kita sedekahkan akan tersisa, akan kita bawa sampai kita nanti meninggal dunia, kecuali katif, kecuali sampil yang akan kita makan dan jadi kotoran. Setelah itu selesai. Sedangkan makanan yang diberikan kepada orang lain untuk Allah Ta'ala, kita niatkan untuk Allah Ta'ala, itu yang akan kita bawa. Itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ingat bahwasanya waktu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan tidak selamanya kita bisa hidup di dunia. Kehidupan dunia akan berakhir. Tidak mungkin kita kekal dan abadi di dunia. Jika seandainya manusia-manusia hebat, para nabi dan rasul, itu saja dimatikan, sehingga tidak ada lagi para nabi dan rasul. Demikian juga kita pun akan dimatikan oleh Allah Ta'ala, karena kehidupan dunia akan berakhir. Sehingga seorang muslim, ketika dia sadar bahwa dunia akan berakhir, maka seorang muslim membangun rumah bukan di dunia. Dunia itu ibarat kayak jurang, di mana kapan saja bisa longsor. Kapan saja, karena itu seperti itulah dunia, akan kita tinggalkan. Maka sangat bodoh sekali bagi orang-orang yang membangun bangunan megah di atas jurang yang sudah mau longsor, tinggal tunggu waktu saja. Karena akan hancur, rumah itu akan hancur. Sedangkan seorang muslim, dia akan mempersiapkan rumah di tempat yang kekal dan abadi. Sehingga bukan di dunia kita hidup,
tetapi kita akan hidup nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, kesuksesan kita, yaitu kita sebagai seorang muslim, sukses itu apa? Ketika kita nanti masuk surga dan kita selamat dari api neraka, itu suksesnya kita. Oleh Allah firman, siapa yang Allah berikan dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah sukses. Jadi sukses kita ketika bisa masuk surga dan kita selamat di api neraka jahanam. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Itu sama muslim, hidup di dunia adalah hidup untuk mencari bekal. Makanya uang tadinya ala luar karena kita akan sabar luar alam di nanti berikutnya, yaitu di alam kubur, alam barzakh, di mana alam sana tidak bisa terbayangkan bagaimana kehidupan di sana, sehingga ketika perjalanan kita sangat jauh sekali perjalanan kita, maka seorang muslim mempersiapkan diri semua perbuatannya disiapkan dan bekal terbaik yang kita dapat pada kita saya membaca yang berkaitan dengan proses kematian kita. Kematian nyata. Kita semuanya takut. Kita semuanya takut rasa takut dengan kematian. Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika menceritakan tentang kematian. Rasulullah mengatakan sebuah riwayat sabda kepada Aisyah. Rasulullah mengatakan ahabba liqa'ullah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang ingin sekali berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin sekali berjumpa dengan hamba itu. Wa karihallahu liqa'ahu, wa kariha liqa'ullah, karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun juga benci berjumpa dengan hamba itu. Artinya Allah bersabda dengan fakta ini. Aisyah cerdas, dan Aisyah itu wanita paling cerdas. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kullul maut. Ya Rasulullah, kita semua benci dengan kematian. Saya ingin ya Rasulullah, kita semua takut dengan kematian. Itu maksudnya apa? Kan kalau orang ingin berjumpa dengan Allah, tidak mungkin kalau kita juga berjumpa dengan Allah Ta'ala. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga ingin berjumpa dengan hamba. Sekarang apa? Berarti siapa yang ingin mati untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga ingin berjumpa dengan hamba itu. Maka ya Rasulullah, kita semuanya benci dengan kematian. Kita semuanya takut dengan kematian ya Rasulullah. Apa kita dapat berada di sini ya Rasulullah? Ya, itu maksudnya kalau kita takut dengan kematian, kita benci dengan kematian, kita masuk dengan sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bukan seperti itu ya Aisyah. Bukan seperti itu maksudnya ibu Rasulullah seorang mukmin ketika dia itu sudah datang ajalnya, aku pernah malaikat sudah mengabarkan kalau engkau di dunia engkau akan berjumpa dengan Allah dengan jumpa yang baik. Akhirnya orang mukmin ketika melihat apa seperti ini akan segera berjumpa dengan Allah, sehingga 1 menit 1 detik itu terlalu lama bagi dia menunggu kematian. Dia ingin sudah mati. Dan kalau meninggal dunia, dia masuk di alam yang penuh dengan kematian. Seperti seorang sahabat ketika dia sedang makan kurma, dia tanya sama Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal dunia di mana ya Rasulullah? Rasulullah ada yang mau masuk surga. Dia kalau seandainya saya masuk surga sampai menyisakan
Sedangkan orang kafir ketika meninggal dunia sudah datang ajalnya, maka turun. Dan mereka mengatakan kalau mati akan diazab oleh Allah dengan azab yang mengerikan. Sehingga dia berjumpa Allah tahu kalau berjumpa Allah akan azab, maka Allah pun tidak akan sudi berjumpa dengan hamba ini juga. Sehingga kami yang di sini jamaah Allah Taala, kita semuanya takut dengan kematian. Siapa yang dengan kematian? Kita semuanya takut. Dan bukan hanya kita yang takut, masyarakat ketakutan. Kita semuanya ketakutan, kita belum hidup dengan hal. Tapi ketika nanti sudah tersingkap alam itu, ketika orang sudah derajat itu biasanya takut akan tersingkap. Dia melihat perkara baik di orang yang hidup sebenarnya nggak melihat. Nanti di waktu itu jika kita beriman, jika kita orang baik, jika kita orang bersih, maka nanti malaikat akan datang mengatakan kepada kita. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Alladzina qalu rabbuna masaqahu." Sebenarnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian istiqomah di atas ketaatan ini sampai ya, yang berarti istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas kebenaran, di atas tauhid, itu luar biasa. Kata satu alaihi malaikat, ketika datang ajal, maka para malaikat turun dengan jumlah secumlah banyak. Kemudian mengatakan kepada kita, Allah kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Di sini ada takut dan sedih. Kamu jangan takut, jangan sedih. Maksudnya apa? Karena kita terhadap apa yang akan terjadi. Mati nanti masalah kubur, setelah dari kubur masalah akhirat, ada kami yang membina. Dan sedih terhadap apa yang dilakukan. Kamu punya istri anak, kamu punya kami biarkan. Kita juga semua akan meninggalkan kita jaga. Ketika orang meninggal dunia juga kita meninggal dunia, kita akan ada. Kalau seandainya misalnya kita meninggal dunia, kita akan mati kalau meninggal. Setelah lapar turun sama mereka, kemudian kepada kita, la takhaf hasan, kamu jangan takut dan jangan sedih. Itu kalau kamu meninggal dunia, kamu akan sesuatu, kamu mendapatkan nikmat ini. Maka saya kehidupan dunia yang seperti terlalu lama itu melahirkan. Sehingga Nabi dan Rasul ketika ditawari, semua Nabi dan Rasul kalau meninggal dunia, dan ajal, mereka mendapatkan satu dari dua tempat. Ditambahkan umur atau wafat yang sesuai jadwalnya. Nabi Muhammad ditawari itu. Nabi Musa juga. Saya namun saya cerita ketika datang malaikat maut, tetapi dalam wujud manusia biasa. Sehingga Nabi Musa tidak tahu lagi malaikat maut. Ingin mencari Nabi Musa, maka malaikat maut dibuka Nabi Musa matanya. Sampai akhirnya matanya keluar. Setelah itu malaikat matanya ke langit. Aku pada perbedaanku, kenapa aku utus saya kepada hamba yang tidak ingin mati? Itu Allah tadi malaikat, kalau memang Nabi sampai mati, apa? Kami berikan tenggat waktu umur. Karena Nabi itu seperti itu. Hanya diberitakan oleh malaikat, coba kamu datang ke Nabi Musa. Kalau memang diberikan tambah umur pengen, suruh tangannya itu megang sapi, kulit sapi, maka setiap rambut yang menempel tangannya digaris saut. Padahal kulit sapi rambutnya sekali. Setelah itu datang malaikat maut. Setelah itu ketika datang baru tahu, rupanya malaikat maut ya. Lalu apa dia kecil banget, laki-laki biasa. Setelah itu malaikat Nabi Musa, kalau memang engkau tidak mau mati, Allah memberikan tenggat waktu. Ya kau ikan sapi, setiap rambut yang menempel tangan kamu, kalian saut. Ada 100 rambut yang berarti satu tahun mati. Setelah itu Nabi Musa bertanya, seperti apa? Setelah sholat kita apa? Karena Nabi Musa setelah itu tidak akan ada yang tidak mati di Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, sangat sudah saya mati. Sudah lelah letih saya di depan dunia. Tapi mati. Kita Nabi Muhammad SAW. Rasul itu ketika sakit sudah parah, ketika beliau mau meninggal, Rasul parah sampai beliau itu pingsan sadar. Sampai Rasulullah sampai ceritanya dalam
Sahih Bukhari. Setelah itu minta air dari 7 mata air. Itu maksud pengobatan disebutkan sampai memang. Jadi maksud pengobatan bagus. Ketika orang sakit parah dimandikan dari 7 mata air. Dari 7 mata air kemudian dicampur Rasulullah membawakan kepada saya 7 mata air kemudian simpan oleh saya. Kalau saya ingin keluar dari rumah, akhirnya saya ingin sholat menjadi imam dan saya ingin khutbah ya tiba. Makanya Rasulullah dimandikan dengan air dari 7 mata air supaya beliau boleh kuat istiqo. Kemudian saya meminta tolong pengawalan saya untuk pergi ke masjid. Akhirnya Abbas sama Ali ngomong. Rasulullah dipapah oleh 2 orang sampai masuk masjid. Waktu itu saya sholat. Sampai saja berat. Mereka bahagia Rasulullah itu keluar dari rumah masjid. Akhirnya Rasulullah dibukakan soft, maju, dudukkan di depan. Abu Bakar mundur, Rasulullah tidak. Itu masjid itu imamnya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu Rasulullah. Setelah selesai Rasulullah ingin terakhir. Setelah Rasulullah dipanggul lagi sama Abbas, sama Ali bin Abi Thalib, duduk di atas mimbar. Terus Rasulullah mengatakan inna abdan khiyarullah baina amrayn. Ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah 2 pilihan untuk pilih satu dari 2 pilihan itu, yaitu dipanjangkan umurnya atau disegerakan kematiannya. Hamba itu untuk sudah meninggal. Akhirnya ketika kesempatan seperti ini Abu Bakar menangis dan hanya Abu Bakar yang menangis. Sahabat lain sama maksudnya. Hanya ditanya Abu Bakar, karena Anda menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, saya siapa hamba itu? Siapa hamba yang diberikan pilihan sama Allah pilihan? Dan hamba itu sudah letih dengan kehidupan dunia. Jadi dia ingin sedang wafat itu masalah sendiri. Ketika sudah jalan yang dihormati ulama, itu menjalani kehidupan dunia sangat letih kehidupan dunia. Jadi nanti ketika ajal kita datang, kemudian malaikat datang kepada kita dan mengatakan, kalau seandainya kamu meninggal dunia, maka masuk surga. Kalau seandainya kita mendapatkan kabar seperti ini, nunggunya kita mati, itu sudah lama kita melelahkan kita dunia. Itu sudah namanya Allah Ta'ala bahwa kita pasti akan berakhir kehidupan dunia kita, tidak pun selama-lamanya. Maka seorang muslim bukan lari dari kematian. Dan kita bisa lari dari kematian. Silakanlah Anda kalau ingin hidup sehat, jalankan kesehatan. Anda ingin hati-hati mau silakan, jalankan semua supaya nggak mati, silakan. Tapi mati akan datang dengan cara apa saja, dengan cara apa saja. Kalau kita itu selamat dari kematian satu sistem, kita akan mati di jalan yang lain. Silakan kalau kita itu menjaga kesehatan, kita akan mati nggak apa, tapi ingat pasti akan mati. Tidak mungkin kita itu hidup selamanya. Nah, itu kita tidak menjadi mati tidak, tapi kita siapkan diri untuk menjemput kematian kita masing-masing. Allah sudah mengatakan ini nama takun itu mulut di mana pun kalian berada kemana kalian. Walaupun untuk dibunuh saja, walaupun kalian di istana dengan para penjaga, pasti kematian akan datang. Bukan kita mati dari kematian, tapi kita siapkan. Walaupun kemarin kita sudah bersiap. Karena kita akan dengan cara apa? Ada dari asal walau wahid. Seorang sahabat yang mengatakan ketika mau berbincang dia ketangkap orang kafir kemudian berbincang semua kafir, makanya dia mengatakan jika saya tidak mati dari pedang ini, saya akan mati dengan sebab yang lain. Ada dari asal cara orang mati itu bermacam-macam. Walau wahid, tapi dinamakan dengan satu nama, namanya mati. Ada yang matinya karena kecelakaan, ada yang matinya karena sakit, ada yang matinya sebabnya lain. Tapi semuanya namanya mati. Ada sebuah ayat yang akan kita bacakan di ayat ini. Itu hadis riwayat. Yang pertama,
hadis ini disebutkan oleh Syekh, yaitu dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-ansar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah salah satu orang Ansor. Itu salah seorang Ansor. Jadi dunia kita mengikuti jenazahnya sampai ke kuburan kami. Fantahina ilal qabri. Artinya kami sampai di kuburan. Walamma yulhad, tetapi kuburan belum selesai. Jadi yang lahatnya itu belum selesai. Fasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah duduk. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sebelahnya beliau, di sampingnya beliau, yaitu di bersama beliau. Karena ala ru'usina tayyib. Kami ketika duduk, kata dan kami ketika duduk seakan-akan di atas kepala kita ada bulu. Tidak sama sekali. Itu sama sekali yang berat karena bulu tidak tinggal di tempat yang bergerak. Sehingga itu bukan termasuk sunnah yang dikerjakan setiap ada orang kematian. Jadi orang meninggal sholat kalau seperti itu pasti ada banyak biasanya nanti untuk sutroh ketika sholat atau untuk apa yang lain. Nabi Musa, Nabi Muhammad itu bawa tongkat. Sunnah nggak kita bawa tongkat berarti? Itu dinamakan dengan sunnah hajiyah jika dibutuhkan. Kalau antum tinggalnya di hutan atau pengembala kambing, ya itu pakai sunnah tongkat. Pakai tongkat itu sunnah. Tapi kalau kita tinggal di kota nggak disunahkan, karena nggak dibutuhkan. Yaitu Rasul tancapkan tongkat. Setelah itu Rasul itu menunduk. Lama sekali Rasul menunduk. Farof. Setelah itu Rasulullah mengangkat kepala. Beliau melihat para sahabat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Istaizu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Istaizu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Istaizu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Langsung para sahabat mengatakan na'udzubillahi min adzabil qabri. Na'udzubillahi min adzabil qabri. Na'udzubillahi min adzabil qabri. Kita semuanya berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Setelah itu Rasulullah bercerita, innahu la yasma'u khafqani alihim idza wallau mudbirin. Ingat bahwasanya si mayit ini yang kita kuburkan, dia nanti akan mendengar suara terompah kita kalau kita pulang dari tempat memakamkan jenazah. Selesai memakamkan, antum ketika nanti pulang, si mayit akan mendengar suara terompah kalian. Setelah itu, ketika sudah mendengar suara terompah dan kalau sudah pada pulang, maka setelah itu nanti yuqalu lahu, akan ditanyakan kepada si mayit ini, ya hadza, wahai fulan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Wa yatihi malakani fayujlisanihi, yaitu malaikat akan datang mendudukkan orang itu, duduk. Nanti disebutkan dalam sebuah riwayat, ditampakkan di alam kubur kejadian itu sebelum maghrib. Jadi ketika matahari mau tenggelam, itu nanti ada riwayat seperti itu. Maka ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dengan tegar dia mengatakan Tuhanku Allah. Kemudian dua malaikat tanya lagi, wa ma dinuka, apa agama kamu? Fayaqulu dinul Islam, dia mengatakan agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian tanyakan yang ketiga, wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu itu? Fayaqul, maka dia mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bertanya keempat, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu kalau dia itu Rasulullah? Fayaqul, maka dia mengatakan qara'tu kitab Allah,
saya membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, dan saya beriman dengan Al-Quran. Wa shaddaqtu, dan saya membenarkan isinya. Orang yang bisa seperti ini, yaitu orang yang bisa menjawab seperti ini karena Allah meneguhkan jawaban dia. Allah yang meneguhkan. Karena Allah yang meneguhkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menegarkan orang-orang yang beriman terhadap ucapan yang hak ketika dia masih hidup di dunia, istiqomah di atas ucapan itu, dan yang kedua ketika dia meninggal dunia di akhirat, yaitu ketika meninggal dunia ini dia juga dimudahkan sama Allah Ta'ala. Jadi yang mudahkan Allah Ta'ala. Maka ketika dia berhasil menjawab pertanyaan itu, fayunadi munadin minas sama, maka ada panggilan dari atas langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar jawabannya. Fa'afrishuhu minal jannah, siapkan tikarnya dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bikinkan rumah, pintunya menghadap surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan pakaian-pakaian dari surga. Fayatihi min rauhiha wa tayyibiha, maka ketika dia masuk rumahnya, dibukalah pintunya, dibukalah jendelanya, maka dia merasakan sejuknya angin yang bertiup dari surga. Sehingga seger sekali dan dia nyaman sekali di situ. Wa yuftahu lahu fiha mudda basarihi. Setelah itu yaitu depan rumahnya itu dia akan melihat sebuah taman sejauh mata memandang. Yaitu seger, indah sekali lah pemandangannya. Ini yang pertama. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa innal kafir. Sedangkan orang kafir ketika dia itu meninggal dunia, fatu'atu ruhuhu fi jasadihi, jasadnya akan dikumpulkan kepada ruhnya. Wa yatihi malakan, datang dua malaikat kepadanya. Fayujlisanihi, kemudian mendudukkan. Malaikat mengatakan duduk, ijlis, duduk. Fayakulani, kemudian malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, kemudian dia mengatakan la adri. Saya enggak tahu. Fayaqulani, kemudian dia bertanya, malaikat lagi bertanya lagi. Wa madinuka, apa agama kamu? La adri. Saya enggak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi. Ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kamu itu? Fayaqulani la adri. Kemudian dia berkata, saya enggak tahu. Fayunadi munadin minas sama, setelah itu ada panggilan dari atas langit, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, siapkan tikarnya dari neraka. Wa albisuhu minan nar, pakaiannya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu rumahnya menghadap ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, ketika dia masuk rumahnya, dibuka jendelanya dan pintunya, dia merasakan asap dan panasnya neraka jahanam. Wa yubayyan alaihi qabruhu, kemudian kuburnya disempitkan hatta takhtalifa fihi ablauhu, sampai tulang-tulangnya remuk. Tsumma yuqayyad lahu a'ma, setelah itu didatangkan ke rumahnya, yaitu akan datang di rumahnya orang itu, yaitu akan ada malaikat, tapi malaikat ini bentuknya orang buta, a'ma abkam, buta bisu. Jadi ada malaikat datang nanti ke rumahnya orang itu, dan malaikat itu dalam kondisi dia a'ma, buta, abkam, bisu. Ma'ahu mirzabatun min hadidin, dan malaikat itu membawa palu besi. Lo duriba biha jabalun, jika seandainya palu itu dipukulkan kepada gunung, la sara turaban, niscaya gunung akan hancur menjadi debu yang berkeping-keping. Setelah itu malaikat memukulkan palu itu kepada kepala orang itu. Kemudian setelah itu dia teriak, sakitnya luar biasa. Kemudian dia teriak, yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa tsaqalain. Semua makhluk mendengar teriakan orang itu kecuali hanya dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Fayasiru turaban. Setelah itu ketika dipukul, tadi pukul sekali, teriak, suaranya terdengar di mana-mana. Setelah itu hamba itu menjadi debu, yaitu dihancurkan sampai akhirnya menjadi debu yang kocar-kacir lah intinya. Tsumma tu'adu fihi ruh.
Setelah itu dihidupkan kembali, yaitu debu yang sudah berserakan dari jasadnya orang tadi yang dipukul sama malaikat. Setelah itu dikumpulkan lagi. Nah, tanahnya itu dikumpulkan lagi, debunya. Setelah itu dibangkitkan lagi. Menjadi manusia, lagi sempurna. Roh dan jasadnya kumpul lagi. Setelah itu baru disuruh tinggal di rumahnya. Ini hadis yang pertama yang kita sebutkan, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syalbani. Kemudian ada hadis yang kedua. Kalau hadis yang kedua ini lebih panjang. Ini dari hadis Bara bin Azib juga. Ceritanya persis kayak tadi, cuma ada tambahan riwayat. Nah itu kalau kita belajar hadis nanti, terkadang ada sebuah cerita, satu kisahnya satu. Tetapi sahabat yang ini, atau rawi yang ini menceritakan satu poin. Rawi yang ini ceritakan satu poin. Ini satu poin lagi, satu poin lagi. Maka nanti banyak ulama-ulama hadis biasanya mengumpulkan semua riwayat. Akhirnya nanti disusun sebuah cerita sampai cerita itu menjadi sempurna dan indah. Karena banyaknya riwayat. Dan itu biasanya Syalbani, demikian juga Imam Ibnu Hajar, itu kebiasaan seperti itu. Seperti Syalbani punya kitab bagus, dinamakan dengan kitabnya itu judulnya Hajjun Nabi. Perjalanan hajinya Rasulullah SAW. Beliau berjuang mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan hajinya Rasulullah. Setelah itu disusun menjadi sebuah cerita perjalanan dari Madinah ke Mekah. Setelah itu pulang lagi ke Madinah. Apa saja kejadian-kejadian itu susun rapi sama beliau. Karena tidak ada seorang rawi yang meriwayatkan semua cerita lengkap, itu nggak ada. Biasanya berserakan nanti. Nanti kalau kita kumpulkan nanti akan lengkap. Ada riwayat yang lain dari Bara bin Azib juga. Hadisnya sahih juga di Sahih Syalbani. Bara bin Azib beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika sudah harus ditinggal dunia, yaitu berarti ajalnya sudah datang. Dia akan meninggalkan dunia dan dia akan melanjutkan perjalanan di hari kiamat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh. Akan turun para malaikat, dan malaikat-malaikat ini wajahnya putih bersinar. Ka'anna wujuhahum syamsu. Wajah mereka seperti matahari, bersinar wajahnya. Ma'hum kafanun min akfanil jannah. Dan malaikat-malaikat ini membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan mereka membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian malaikat-malaikat ini duduk di sebelahnya orang itu. Dan malaikat ini yang duduk sejauh mata memandang banyaknya. Dan malaikat ini nggak bisa apa-apa. Malaikat ini hanya menunggu saja. Nah itu nanti banyak ya cerita-cerita aneh bagi orang-orang yang mau meninggal. Jadi orang yang ketika ajalnya sudah datang, dia akan dibuka tabir ghaib. Sehingga perkara-perkara ghaib yang tertutup bagi orang normal akan dibukakan bagi dia. Sehingga nanti dia akan melihat sesuatu yang aneh dan ajaib di mana orang sekelilingnya nggak ada yang tahu. Dan itu banyak sekali kita kalau dengar cerita-cerita seperti ini banyak. Ada orang cerita, dan yang ceritanya anaknya. Dia cerita bapaknya ketika hari Jumat itu pagi setelah sholat subuh, bapaknya itu ngomong, nah kok di luar rumah itu banyak orang jubah-jubahan. Tamu-tamu kok kenapa nggak pada masuk? Suruh itu tamu-tamunya pada masuk. Akhirnya anaknya keluar, nggak ada apa-apa. Setelah itu atau Pak, nggak ada apa-apa. Ada. Aku melihat dengan mata saya. Wes bersihkan saja nak rumahnya. Akhirnya dibersihkan sama orang itu. Sampai bersih. Sampai dia mau Jumatan lahir. Setelah itu anaknya itu bilang, Pak, saya mau Jumatan dulu. Kata bapaknya, iya nak, tapi nggak usah lama-lama karena tamu-tamunya masih di luar, pada nunggu. Nah, akhirnya setelah itu teman saya itu Jumatan karena capek ngurusi bapaknya, sakit parah bapaknya. Padahal setelah itu pulang, ya sedikit terlambat lah pulangnya itu. Ketika pulang, bapaknya sudah meninggal. Itu bapaknya itu meninggal pas dia itu sedang sholat Jumat. Intinya cerita-cerita seperti ini banyak sekali cerita-cerita seperti itu, banyak sekali. Orang ketika mau meninggal dunia, dia akan melihat sesuatu yang kita nggak bisa melihat. Yaitu malaikat nanti akan turun. Orang ketika mau meninggal, si A mau meninggal, maka nanti malaikat jumlahnya banyak sekali turun dengan membawa kain kafan dan minyak wangi.
Malaikat ini hanya duduk di sebelah orang yang mau mati. Tsumma yaji'u malakul maut. Sampai datang satu pemimpin mereka namanya malakul maut. Satu. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut yang satu ini, pemimpinnya, duduk di sebelah kepala orang yang mau mati. Fayaqul, setelah itu dia pegang kepalanya, ubun-ubunnya, yaitu dipegang kepalanya di ubun-ubunnya. Setelah itu malaikat satu ini mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang bersih, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu dari jasad kamu ini untuk menggapai pengampunan Allah dan ridhonya. Setelah itu dicabut. Rohnya itu dicabut. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayyis saqa. Rohnya itu keluar dengan mudahnya. Seperti air yang keluar dari mulut teko ketika dituangkan. Nah, itu keluarnya nanti dari ubun-ubun. Paham ya? Keluarnya dari ubun-ubun. Maka itu kalau kita melihat saudara kita yang sekarat, itu yang dipegang itu kakinya. Kakinya pegang dulu. Kalau kakinya sudah dingin, berarti sudah berjalan roh itu. Karena roh itu berjalannya naik ke atas. Kalau sudah sampai kepalanya dingin, ya berarti sudah totalitas. Biasanya, dan itu pasti, roh ketika keluar akan diikuti dengan pandangan mata. Mata itu mesti akan melihat rohnya ketika keluar. Sehingga ketika orang meninggal dunia, pasti matanya terbelangak ke atas. Melotot ke atas. Nah itu sunnahnya kalau kita itu di samping orang yang meninggal dunia, sunnah pertama itu dipejamkan matanya. Semua hatta Nabi Muhammad juga seperti itu ketika meninggal. Yaitu nanti malaikat ini akan mencabut rohnya itu dari ubun-ubun sampai keluar. Yaitu dicabut dengan mudah. Kalau dalam riwayat yang lain seperti kita menarik satu helai rambut yang ada di adonan roti. Kita bikin roti, ada rambut di setelah itu kita tarik dengan mudahnya. Tapi ingat ya, walaupun mudah, walaupun keluarnya roh seperti air yang mengalir atau seperti rambut yang ditarik, tetapi tetap namanya kematian itu sakit. Nabi Muhammad saja manusia paling mulia, beliau merasakan sakit yang luar biasa kematian beliau. Apalagi selain beliau. Sampai Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian ada sekaratnya yang menyakitkan. Sampai putrinya beliau, namanya Fatimah, sampai nggak tega, sampai nangis Fatimah melihat bapaknya. Akhirnya ketika Rasulullah melihat putrinya menangis, akhirnya Rasulullah membisikkan kepada putrinya. Aisyah itu coba ini. Rasulullah ini meninggalnya kan di pangkuan Aisyah. Di pangkuannya Aisyah. Ada putrinya di sebelahnya. Maka ketika Rasulullah melihat putrinya menangis, Rasulullah membisikkan, dipanggil Aisyah, Fatimah. Setelah itu dibisikkan. Ketika dibisikkan, semakin menangis Fatimah. Setelah itu dibisikkan lagi sama Rasulullah, setelah itu tertawa. Aisyah pun tidak mendengar itu. Aisyah padahal di sebelahnya loh, karena di pangkuan Aisyah. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, ketika sudah selesai kan nanti Aisyah bertanya sama Fatimah, wahai Fatimah, Rasulullah membisikkan apa? Sehingga kamu menangis. Semakin menjadi-jadi tangisan kamu. Setelah itu membisikkan kamu tertawa setelah itu. Senang. Maka Fatimah mengatakan yang pertama, Rasulullah mengabarkan kalau beliau di hari itu atau waktu itu akan meninggal. Maka saya menangis. Setelah itu Rasulullah membisikkan saya, mengatakan bahwa keluarga saya yang pertama kali menyusul saya adalah engkau putriku. Dan rupanya benar, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah meninggal dunia. Maka Fatimah tertawa, karena Fatimah ingin segera berjumpa dengan bapaknya. Jadi intinya, walaupun mudah loh kematian itu, walaupun mudah bagi orang yang beriman, tetap sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita, kematian itu. Sakratul maut itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah ketika rohnya sudah keluar, fayakhudhuha, rohnya akan dipegang sama malaikat dengan tangan kanannya malaikat dipegang. Lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin. Setelah itu baru diberikan kepada malaikat yang jumlahnya tadi banyak. Hatta yakhudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Setelah itu rohnya dikafani dengan kafan yang tadi dibawa dari surga. Fi dzalikal hanut, kemudian dikasih minyak wangi dari minyak wangi surga. Fayakhruju minha ka'atyabin nafhati miskin. Setelah itu keluar dari rohnya orang itu bau wangi yang sangat wangi. Wujidat ala wajhil ardi, tidak ada
wewangian yang paling harum di bumi kecuali baunya orang itu. Fayas'aduna biha. Setelah itu rohnya diangkat. Ya, diangkat oleh para malaikat. Malaikat itu kayak ngiringi jenazah. Kalau kita kayak ngiring jenazah ke alam kuburan, nah ini malaikat ngiringi jenazah juga. Nanti setiap naik melewati malaikat yang sedang duduk-duduk, malaikat nanti bertanya dan ikut juga. Sehingga nanti mengiringi jenazah semakin banyak malaikat naik ke atas langit, mengiringi orang itu yang meninggal itu. Fayas'uduna biha falayamurruna biha ala malakin minal malaikati. Setiap ada malaikat yang di atas, kemudian rohnya ini melewati, pasti bangga malaikat karena baunya wangi sekali. Maka mereka mengatakan, "Ma hadzal ruhut thayyib." Ini rohnya siapa kok indah sekali, harum sekali. Fayaquluna, makanya membawa mengatakan ini rohnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusamunahu biha fid dunya. Disebutkan nama terbaik yang pernah dia namakan di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai ke langit pertama. Kemudian ketuk pintunya dibukakan. Nah, terus naik sampai ke langit 7. Setelah itu Allah telah mengatakan, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Daftar data nama hambaku di tempat namanya illiyin. Akhirnya ditulis nama dia bin siapa di data. Setelah selesai Allah telah mengatakan, "Wa'idu abdi ilal ardi." Kembalikan ke bumi lagi hambaku. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena dari bumi saya ciptakan mereka, wa fiha u'iduhum. Kembali ke bumi juga mereka nanti akan dikembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan dari bumi juga nanti mereka akan dihidupkan kembali. Fatu'adu ruhuhu. Akhirnya setelah itu ruhnya kembali ke jasadnya. Tapi nanti ada sebuah riwayat lain. Ruhnya ini nanti akan kembali ke rumah. Karena jasadnya belum dibawa ke kuburan. Rohnya itu nanti akan di rumah. Maka ketika rohnya melihat satu rumahnya nangis semua, rohnya itu akan sedih dengan tangisan keluarga. Rohnya itu akan sedih. Rohnya nanti akan melihat tangisan keluarganya. Rohnya itu nanti akan melihat ketika jasadnya dimandikan. Dia ikut. Dan dia mengatakan kepada yang memandikan, pelan-pelan memandikan jasad saya. Bahkan ketika dibawa di atas kerenda, rohnya itu ikut. Sampai akhirnya ketika ditanamkan di kuburan, rohnya itu mengatakan kepada orang yang menyiramkan tanah, pelan-pelan menyiramkan tanah kepada muka saya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Karena roh kita nggak melihat roh. Tapi rohnya seperti itu. Sehingga ketika kita itu di rumah yang di situ ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira. Jangan mengatakan kecuali kebaikan. Kenapa? Karena malaikat masih banyak di rumah itu. Ingat ya, malaikat masih banyak, rohnya juga di situ. Dan apa yang kita ucapkan akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan, sehingga terkadang ucapan kita menjadi mustajab. Sehingga hati-hati. Maka itu kenapa kok dalam Islam itu diharamkan meratap. Karena meratap itu kan mendoakan kebinasan bagi diri kita. Celaka saya, ini dan yang lainnya itu. Itu kalau malaikat mengatakan amin, dikabulkan sama Allah, hancur kita. Sehingga jangan mengatakan kecuali kebaikan. Jadi intinya ketika orang itu meninggal dunia, rohnya itu masih di rumah. Demikian juga para malaikat masih di situ, masih banyak para malaikat, maka hati-hati. Nah, nanti ketika sudah dikuburkan, jasadnya dikuburkan, nanti rohnya kembali lagi kepada jasadnya, kumpul. Kemudian fayatihi malakan, kemudian datang dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, kemudian mendudukkan. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Madinuka, apa agama kamu? Dini Islam, agama saya Islam. Mahadha rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kamu? Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya baca Al-Qur'an dan saya beriman dan saya benarkan. Akhirnya ada panggilan dari atas langit, an sadaqa abdi, benar sekali jawaban hambaku. Fa'frishuhu minal jannah, siapkan tikarnya dari surga, wa albisuhu minal jannah, pakaian dari surga. Berarti alam kubur itu ada rumah. Di sana ada rumah, ada tikar, ada pakaian, ada makanan. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintunya menghadap surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha fayusahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Itu sejauh mata memandang besarnya nanti. Fayati rajulun hasanul wajh, setelah itu datang orang wajahnya indah. Pakaiannya bersih, wangi sekali orang itu. Datang ke rumahnya untuk menemani dia di rumah itu. Jadi nanti kita di rumah itu ada temannya. Maka kita yang meninggal, kita akan tanya sama yang datang itu. Absyir billadzi yasuruka. Yaitu ada orang datang ke rumah kita untuk menemani kita di rumah itu. Dia mengatakan kepada kita, kabar gembira bagi kamu terhadap hari yang akan membuat kamu bahagia.
Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang telah dijanjikan kepada engkau. Akhirnya kita akan tanya sama orang itu, "Man anta?" Kamu siapa? Fawajuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajah kamu itu indah sekali. Kalau saya melihat kamu itu saya bahagia. Kamu itu siapa? Maka dia mengatakan, "Ana amaluka sholeh." Saya adalah amal soleh yang kamu kerjakan. Akhirnya ketika dia mendapatkan kebahagiaan seperti ini, maka dia mengatakan, "Rabbi aqimis sa'ah." Tuhanku, tolong segera bangkitkan hari kiamat. Yaitu hari kiamat segera ditunaikan. Ini kalau dia itu beriman. Kalau orang itu nggak beriman, wa innal abdal kafir, Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang kafir, ketika sudah datang ajal, maka nanti ada malaikat, wajahnya hitam kelam. Dia akan membawa kain goni, dan dia akan membawa jangkar dan minyak bau busuk dari neraka jahanam. Setelah itu malaikat ini duduk di sebelahnya orang itu sejauh mata memandang. Sampai akhirnya datang satu malaikat, kemudian memegang kepalanya, kemudian malaikat mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab." Keluarlah kamu untuk menggapai kemurkaan Allah dan azabnya. Setelah itu dicabut dengan cara yang paling keras dan kasar, sampai sarafnya dan ototnya sampai terputus semua. Setelah itu ketika sudah ditarik, kemudian dipegang sama malaikat, kemudian dikafani sama malaikat-malaikat, dinaikkan ke atas langit. Ketika sampai langit pertama, malaikat tidak sudi membuka pintu gerbang. Akhirnya setelah itu dilempar. Dari atas setelah itu dilempar sampai nembus bumi ke bawah. Setelah itu dicatat namanya di sana, kemudian setelah itu dikembalikan ke keluarganya, sampai akhirnya dikuburkan, kembali lagi jasadnya dengan rohnya, kumpul. Setelah itu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, "Hahala adri." Saya nggak tahu. "Madinuka?" Apa agama kamu? Saya nggak tahu. Siapa orang yang diutus kepada kamu? Saya nggak tahu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, "Pendusta hambaku ini." Setelah itu dibikin rumah, tapi menghadapnya ke neraka jahanam. Setelah itu ketika sudah selesai, datang orang yang wajahnya sangat menyeramkan, tinggal bersama dia di neraka jahanam. Setelah itu orang ini mengatakan, "Absyir billadzi yasu'uka." Kabar jelek bagi kamu, ini adalah hari yang paling menakutkan bagi kamu. Setelah itu orang itu bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Fawajuka wajhu yaji'u bisyarr. Wajah kamu sangat menakutkan. Maka orang itu mengatakan, "Ana amalukal khabith." Saya adalah dosa dan maksiat yang kamu kerjakan. Akhirnya orang itu mengatakan, "Rabbi la tuqimi sa'ah." Tuhanku, tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Karena kalau datang hari kiamat, pasti lebih mengerikan azabnya daripada di alam kubur. Ini hadis, dua riwayat yang kita sebutkan. Nanti banyak riwayat sebenarnya, kalau kita kumpulkan nanti lebih lengkap lagi ceritanya. Tetapi dua riwayat ini menggambarkan kepada kita bahwa perjalanan roh kita, di mana kita itu semuanya punya roh. Roh kita nanti akan keluar dari jasad kita karena kita meninggal dunia, dan kita nanti akan masuk di alam barzah, di alam kubur. Dan masuknya kita di alam kubur ada tes, dan tesnya mudah. Antum sekarang bisa menghafal dengan lisan antum, dengan otak antum, tetapi nanti yang menjawab itu adalah amal antum masing-masing. Orang walaupun sudah hafal pertanyaan malaikat dan jawabannya sekarang, belum tentu dia bisa menjawab, karena yang menjawab adalah amal kita masing-masing. Sehingga kalau seperti ini, siapkan amal kita, yaitu kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah amal kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan malaikat ketika ditanyakan kepada kita. Pertanyaan mudah, tetapi tidak mudah kita menjawabnya. Nah, itu persiapkan diri, mumpung umur masih ada, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi pelajaran dari kita semua. Memang kita semuanya takut dengan kematian, semua kita. Tetapi kematian adalah keniscayaan yang tidak mungkin kita lari darinya. Maka tidak ada cara kecuali kita jemput kematian dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan. Terakhir. Akhir ajal kita atau akhir kehidupan kita atau kematian kita itu nanti seperti apa? Itu nanti sesuai dengan kebiasaan kita setiap hari. Maka biasakan yang baik. Mulai dari tutur kata kita ngomong yang baik, berzikir, baca Quran, demikian juga sikap kita. Karena dengan itulah kita nanti akan dimatikan. Kita nanti akan dimatikan dengan kebiasaan kita setiap hari. Dan ingat ya,
Kita semuanya berdoa semoga kita nanti ketika meninggal dunia kita husnul khatimah dan kita mendapatkan hadiah dari Allah Ta'ala. Ada hadiah spesial dalam sebuah riwayat yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan memanfaatkan hamba itu dengan sebaik-baiknya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan atfahahu. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memberikan hadiah spesial. Hadiah paling spesial bagi hamba itu. Maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa hadiah spesial Allah kepada hamba yang Allah cintai?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Yaftahu baina yadayhi mautihi." Allah akan membukakan sebelum matinya hamba itu amal soleh. Ada amal soleh yang dibukakan oleh hamba itu sebelum mati. Setelah itu ketika dia sedang mengerjakan amal soleh, dicabut nyawanya. Sehingga Allah ketika ingin memberikan hadiah, Allah ingin matinya hamba itu dalam sedang beramal kebaikan. Dan itu semuanya cita-cita kita. Cuma itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena itu perjuangan. Ya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mati di atas kebaikan, dan kita mati di atas sunnah, dan kita juga mati di atas kalimat la ilaha illallah, dan kita mendapatkan husnul khatimah, dan itu harapan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.